Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Salsabila, NIM 19301016. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gametogenesis yang merupakan salah satu tugas mata kuliah ilmu biologi yang diambil oleh Ibu Rosa Helmita. Simak videonya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang gametogenesis. Nah, gametogenesis ini sendiri berasal dari dua suku kata, yang pertama itu gamet dan genesis. Gamet yang artinya sel kelamin atau sel gamet, dan genesis yang artinya proses terjadinya sesuatu. Nah, secara umum gametogenesis ini bisa diartikan sebagai peristiwa pembentukan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Nah, lebih lengkapnya atau lebih tepatnya lagi ialah gametogenesis ini diartikan sebagai suatu proses terbentuknya sel gamet. Nah, dalam hal ini sel gamet yang dibentuk itu ialah sel gamet jantan atau sel gamet betina. Nah, sel gamet jantan ini yang disebut dengan spermatogenesis dan sel gamet betina ini disebut dengan oogenesis. Nah, pada pembahasan selanjutnya pada slide selanjutnya akan kita bahas tentang spermatogenesis dan oogenesis. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini juga berasal dari dua suku kata yaitu sperma dan genesis, spermato dan genesis. Nah, sperma ini berarti sel sperma dan genesis ini pembentukan. Jadi, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma. Nah, spermatogenesis atau pembentukan sel sperma ini terjadi di dalam testis. Nah, lebih tepatnya itu di tubulus seminiferus. Nah, si sperma yang normal ini dia memiliki kepala dan ekor, di mana di dalam kepala sperma ini mengandung materi genetik yaitu DNA, dan ekor sperma yang merupakan alat pergerakan sperma itu sendiri. Nah, ini merupakan gambar dari struktur sel sperma. Nah, ini merupakan kepalanya, yang mana di dalam kepala ini terkandung materi genetik DNA. Nah, ini ekor yang digunakan untuk si sel sperma ini bergerak. Nah, selanjutnya yaitu proses pembentukan proses spermatogenesis. Nah, selanjutnya pembahasan kita tentang proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Nah, proses pembentukannya ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu spermatogonium. Nah, si spermatogonium ini akan berkembang menjadi sel spermatosit primer. Nah, setelah berkembang, sel spermatosit primer ini selanjutnya dia akan mengalami pembelahan meiosis pertama atau meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Dari spermatosit primer dia mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi dua sel menjadi spermatosit sekunder. Nah, selanjutnya, sel spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan spermatosit. Nah, spermatosit seperti pada gambar,
spermatosit sekunder tadi membelah meiosis kedua menghasilkan spermatid. Nah, si spermatid ini berdiferensiasi menjadi spermatozoa massa. Nah, nanti spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum, yang mana pembentukan ovum ini di ovarium. Nah, di dalam ovarium janin sudah terkandung sel formula atau oogonium. Nah, nantinya akan berkembang atau mengalami proses pembentukan ovum. Jadi di dalam janin itu sudah ada terkandung sel formula atau disebut dengan oogonium. Nah, oogonium ini akan berkembang menjadi oosit primer. Dan saat bayi dilahirkan, oosit primer ini dalam fase profase pada pembelahan meiosis. Nah, oosit primer ini kemudian mengalami masa istirahat hingga masa pubertas. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu proses oogenesis atau pembentukan sel ovum atau sel burung. Nah, diawali dengan oogonium. Oogonium yang diploid, dia akan tumbuh membesar menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel, yaitu sel oosit sekunder dan yang satunya ialah badan polar yang besar. Nah, nantinya oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan oosit dan badan polar yang kedua. Nah, oosit ini akan berkembang menjadi